Halo kawan, kali ini saya akan membahas beberapa hidden taktik atau mungkin taktik yang belum kawan-kawan selama ini kadang terlupakan. Kita coba ya, kita bahas. Saya sekarang sedang memainkan Marseille, Olympique Marseille. Ini saya lihat posisi saya sekarang ada di puncak klasemen sementara, baru 23 partai, belum terkalahkan. Pertemuan dengan PSG juga kita masih menang. Kita lihat di ininya kemarin terakhir mana ini. Nah, ini dari awal sampai akhir ini, yang ini saya menang. Sekarang kita akan lanjut ke ini ya, ke taktik. Ini taktik yang saya pakai itu 4-1-2-2-1. Nah, kita bisa cek di sini. Nah, sebenarnya di sini banyak sekali sih pilihan taktiknya, mungkin yang agak terlewat sama kawan-kawan. Ini kita cek no. Nah, ini jadi dari taktik yang ada, yang defaultnya ini adalah yang kita di highlight warna biru ini adalah rekomendasi dari asisten manajernya dari tim ini. Jadi mereka menyesuaikan dengan skuadnya. Kalau skuadnya cepat-cepat atau pace-nya bagus, pasti mereka akan menyarankan taktik-taktik seperti ini gitu. Jadi setiap tim pasti akan beda-beda. Semuanya juga ada spesialisasi tertentu, dan memang semakin kompleks atau skuadnya semakin bagus, pasti mereka akan banyak sekali opsi-opsi yang bisa digunakan. Oke. Nah, jangan lupa setelah ini kita lihat dulu di more info. Nah, ini nih, kalau kita coba ya, kembali lagi kita ini dicoba di vertikal taktik kita kan dulu. Di more infonya ini akan terlihat semua strategi atau taktik yang digunakan, termasuk formasinya, temponya, kreativitasnya. Ini menyesuaikan dengan kondisi tim yang tadi saya bilang. Ya, vertikal taktik seperti kayak gini, ada rekomendasi formasinya 4-4-2 diamond, 4-1-2-2-1 atau 5-2-1-2. Jadi tergantung kebutuhan, karena ya setiap lawan pasti beda juga kan, beda taktiknya gitu, cara menghadapinya. Oke, kita back dulu. Nah, ini jadi setiap tipe-tipe taktik yang kita pakai ini semuanya juga ada spesifikasinya juga. Nah, contoh kita mulai dari ini ya, kita dari tiki taka nih yang paling atas nih. Dia akan mendapatkan dengan dominate position, dia akan mendominasi semua positionnya, terus pressing tanpa berhenti, dan sabar untuk menunggu peluang seperti ini. Nah, kita coba select formasi ya. Ketika kita pilih select formasi, di sini akan muncul warna biru nih, 5-2-2-1, 4-5-1 atau 4-2-2-1. Ini akan taktik yang menurut asisten manajernya akan cocok, akan pas nih dengan mereka. Seperti ini. Jadi sebenarnya nggak masalah juga sih kalau kita milih 4-4-2 seperti ini ya, atau 4-4-2 diamond, 4-2-3 kan. Cuma menurut asisten manajernya bahwa taktik ini adalah yang paling pas untuk mengakomodir skuadnya atau calon lawannya juga, seperti itu. Jadi sebenarnya ini cuma saran saja sih, jadi tergantung dari kawan-kawan gimana maunya atau taktiknya. Semua taktik juga pasti akan bisa ada keuntungannya, ada kelemahannya juga, tinggal bagaimana cara kita mengadaptasi terhadap lawannya, seperti itu ya. Ini 4-1-2-1 kan seperti gini formatnya. Ini bisa kita coba langsung dengan pick tim aja langsung. Nah, seperti ini nanti tuh, ini tuh contoh
ininya. Kebetulan saya tadi yang sudah saya jelasin, saya pakai Olympique Marseille. Ini kita back lagi, clear team lagi ya. Coba kalau kita pakai format yang vertikal tiki taka nih yang sudah disarankan sama ini. Nah ini kan tuh, ini jadi berubah lagi. Jadi setiap pilihan yang kita cari, apa yang kita inginkan kayak gegenpress dan lain sebagainya, pasti mereka akan menyesuaikan dengan taktik-taktiknya, dengan formasinya juga. Ini kan tidak berubah lagi atau ada 4-4-2 diamond, sedangkan tadi yang awal adalah 5-2-2-1. Tuh, jadi tinggal kita pilih 4-4-2 diamond. Ini kan seperti kayak gini taktiknya. Ini menyesuaikan dengan taktik yang tadi kita pilih, ada control possession, ada gegenpress, ada wing play. Cuma yang disarankan oleh manajer adalah yang warna biru-biru ini gitu. Jadi silahkan saja sih kalau mau di luar dari taktik semua atau mau clean slate gitu, silahkan, tinggal dicek saja gimana maunya dalam permainan. Nah seperti ini gitu. Jadi tinggal pilih saja sih sebenarnya. Oke, nah seperti ini. Terus kita sekarang coba ke control possession. Jadi ya tujuannya adalah untuk mendikte permainan, terus sabar untuk menunggu peluang. Kalau gegenpress berarti adalah dia akan yang sekarang kebanyakan sih gegenpress kan dikenalkan oleh Liverpool, oleh Jurgen Klopp. Jadi mereka akan segera cari, atau ketika kalah penguasaan bola akan segera pressing tinggi untuk mendapatkan bola kembali, terus high intensity running, jadi larinya lebih cepat lagi, lebih banyak seperti itu ya. Selanjutnya kita ada wing play. Ini wing play kan ya seperti biasa dari kata-kata itu sudah jelas ya. Kita akan bermain di sayap terus fullback juga akan maju terus ke sana mendukung sayap-sayap. Jadi yang dibutuhkan adalah striker yang memiliki strike yang kuat. Kalau kita contohnya seperti ada Robert Lewandowski atau Zlatan, mungkin bisa kita pakai. Nah ini selanjutnya kita clean slate. Jadi ini memang kosong semuanya, jadi tinggal dipilih saja mau menggunakan yang mana. Terus kita route one, jadi dia akan transisinya akan lebih cepat begitu ketika sedang diserang. Begitu dapat bola langsung mereka akan cepat bergerak ke depan, jadi umpan panjang, umpan langsung ke pertahanan lawan. Seperti itu kalau route one. Nah ini kalau fluid counter attack, dia akan mencoba untuk kalau diserang secara frontal dia akan mencoba bertahan dari tekanan, terus ketika sudah dapat bola kembali dia akan coba secara mengalir sesuai dengan ininya kan, fluid counter attack, dia akan counter attack secara mengalir seperti itu. Kalau direct counter attack bedanya dari fluid, dia akan cepat langsung, begitu dapat bola lempar ke depan seperti itu. Kalau Catenaccio mungkin yang teman-teman tahu juga kan bahwa ini adalah yang mulanya kan adalah tim Itali. Dia akan coba untuk bertahan dulu, begitu ada kesempatan langsung serangan balik seperti itu. Dan memang ini biasanya akan dipakai ketika menghadapi tim-tim kuat seperti Real Madrid, Barcelona. Kalau kita pakai tim mediocre ya, cuma kalau kita pakai tim-tim yang sama levelnya, kadang berhasil strategi ini, tapi kadang juga malah jadi bumerang gitu, karena akan memberikan mereka kesempatan buat menyerang secara total seperti itu. Dan yang terakhir adalah Park the Bus yang sudah dipopulerkan oleh Jose Mourinho ya. Ini mereka akan full bertahan total semuanya, lebih fokus ke bertahannya dulu, mungkin serangan akan diabaikan seperti itu, dan mencoba untuk membatasi peluang ruangan di sepertiga terakhir akan dibatasi dengan ini. Mungkin formasi ini yang pas pasti akan kita coba ya, kita akan lihat. Jadi tuh ada 4-4-2, ada 4-5-1 dan 4-1-4-1. Jadi ini sebenarnya kita bebas, yang tadi saya bilang kan bisa kita pakai 5-3-2, 5-4-1, cuma mungkin karena kondisi setiap klub pemainnya beda-beda, kemampuannya beda-beda, maka
asisten manajer akan menyarankan yang sesuai dengan kondisi squad tersebut. Seperti itu. Contoh saya catnya 5451 seperti ini formatnya. Nah dari ini bisa kita rubah sendiri sih, kita tarik ke bawah sini, bisa oper ke sini atau kembali ke atas sini, jadi otomatis akan berubah sendiri formasinya. Seperti itu. Oke, untuk sementara saya cukupkan sekian dulu. Semoga apa yang saya sampaikan ini mungkin bisa jadi bahan pertimbangan atau masukan buat teman-teman yang sudah terbiasa ya main FM mobile ini. Sebenarnya tidak ada taktik sih yang selalu 100% berhasil, itu tergantung dari kita sendiri. Gini kan, kembali lagi bahwa kita yang dijelaskan ini adalah game ya, jadi apapun taktik yang kita pakai semuanya akan mencoba untuk kembali lagi seperti awal lagi gitu. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Mohon saya dikritik ya, banyak sekali ini adalah video pertama saya, mohon dikritik. Tolong tulis di kolom komentar apa yang perlu dikritik, maka saya akan terima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.